Bab 896 Guntur Surgawi tak berujung. Simo berbaring setengah telentang di tanah, menatap awan kelabu yang semakin suram di langit. Rasa gelisah tiba-tiba mencengkeramnya, firasat buruk muncul dalam dirinya. Benar saja, sebelum dia sempat berdiri, perubahan mendadak terjadi. Getaran dahsyat mengguncang awan gelap di langit, diikuti oleh kilatan cahaya perak yang semakin terang, 9 bola cahaya perak lagi jatuh dari dalam. Serangkaian suara berderak meletus. Bola-bola perak ini, berderak karena listrik, saling bersilangan dan berputar saat meluncur ke bawah. Tidak seperti sebelumnya, 9 bola perak ini tidak jatuh satu demi satu seperti manik-manik, sebaliknya, mereka berkumpul di arah Simo dari segala arah. Ini berarti hampir semua jalur pelariannya diblokir secara bersamaan oleh petir perak, membuatnya tidak punya tempat untuk lari selain menghadapi serangan itu secara langsung. Tatapan Simo menajam, dan dia dengan cepat menggerakkan pergelangan tangannya, mengucapkan beberapa segel tangan. 2 gada emas segera terbang keluar dari kehampaan di depannya. Kedua gada emas itu berkilat, tiba-tiba membesar 100 kali lipat di udara, menjadi seperti 2 pilar emas raksasa, menuju langsung ke 9 petir surgawi. Raungan yang memekakkan telinga, meletus, dan kilatan cahaya perak menerangi langit saat 9 petir surgawi berbentuk bola itu menyatu dan menghantam kedua gada emas, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Hampir tanpa ragu, kedua gada emas itu hancur lebur di bawah bombardir petir surgawi, tanpa perlawanan sama sekali. Setelah menghancurkan kedua gada emas itu, 9 petir surgawi berbentuk bola itu tidak menghilang, sebaliknya, mereka menyatu menjadi pilar petir perak yang besar, berputar-putar dengan petir perak, mengalir ke arah kepala Simo. Kecepatannya mencengangkan, tiba dalam sekejap mata. Ekspresi Simo sedikit berubah. Dengan sebuah pikiran, armor emas pengunci 9 naga di tubuhnya bersinar terang, dan layar cahaya berbentuk bola muncul, menyelimutinya sepenuhnya. Layar cahaya berbentuk bola ini sangat berbeda dari sebelumnya, cahaya emasnya lebih terang, dan layarnya sendiri lebih padat. 9 hantu naga emas yang tampak hidup muncul di atasnya, memperlihatkan taring dan cakar mereka, berkumpul bersama, membuka mulut mereka, dan memuntahkan bola cahaya emas, yang langsung mengembun menjadi bola cahaya emas raksasa. Saat bola cahaya emas itu mengeras, pilar petir perak sudah berada beberapa inci di atas kepala Simo, lalu jatuh dengan raungan yang memekakkan telinga. Ledakan, dahsyat, bergema, dan angin kencang yang sangat dahsyat segera menyapu sekitar Simo, menyebar ke segala arah. Bola cahaya emas hancur dalam sekejap, berubah menjadi bintik-bintik cahaya kristal. Detik berikutnya, cahaya emas berkedip-kedip pada penghalang cahaya berbentuk bola yang dibentuk oleh 9 naga pengunci armor emas, dan sebuah lubang besar dan dalam terbentuk dari atas, tampak seolah-olah akan runtuh kapan saja. Raungan. Serangkaian raungan naga terdengar saat 9 hantu naga emas berkumpul satu demi satu menuju cekungan di penghalang cahaya, menghantamnya dengan keras dalam upaya untuk menahan dampak dahsyat dari pilar petir perak. Sebelum rangkaian benturan ini berakhir, kilat menyambar di awan hitam tebal, dan 9 bola petir perak lainnya muncul, melesat turun satu demi satu. 9 sambaran petir perak itu menghantam secara bersamaan, dan penghalang cahaya berbentuk bola yang dibentuk oleh 9 naga pengunci armor emas tidak dapat lagi bertahan, mulai retak dari atas. Pilar petir perak, yang tampaknya melemah secara bertahap,
tiba-tiba menguat setelah 9 bola petir perak baru bergabung, dan kemudian ukurannya berlipat ganda, mengalir turun dari retakan di penghalang cahaya berben. Oke bola. Dengan raungan yang memekakkan telinga, bumi bergetar hebat, mengirimkan debu yang mengepul. Sebuah bayangan setengah lingkaran yang kabur muncul dari debu. Beberapa saat kemudian, saat debu mereda, bayangan itu sepenuhnya terlihat. Itu adalah kubah batu setengah lingkaran, berbentuk seperti gapura batu, melengkung di atas kepala Simo dan melindunginya di bawahnya. Sambaran petir perak yang telah menghancurkan penghalang cahaya berbentuk bola dari 9 naga pengunci armor emas telah menghantam gapura batu di atas Simo ini. Pada saat ini, lengan Simo terangkat tinggi, menopang dirinya pada gapura batu tersebut. Ia jelas dalam kondisi buruk, wajahnya pucat, dadanya naik turun, dan ia terengah-engah. Melihat ke dada dan perutnya, ia melihat bayangan kuali kecil berwarna kuning tanah, berkilauan terang, muncul dari tubuhnya. Permukaannya ditutupi rune yang rumit dan sangat dinamis, memancarkan aura yang kuat. Pada saat yang sama, di dekat kuali kecil berwarna kuning tanah itu, koalisian ilusi lain dengan ukuran yang hampir sama muncul hampir bersamaan. Permukaannya berkilauan dengan cahaya, terus-menerus menyerap energi spiritual dari dunia sekitarnya, memancarkan kehidupan yang bersemangat. Simo sedikit terkejut. Ia menemukan bahwa setelah memasuki alam ilahi, kecepatan penyerapan energi spiritual koalisian jauh lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, lengkungan batu di atas kepalanya jauh lebih defensif daripada baju besi batu sebelumnya. Sebelum ia dapat berpikir lebih jauh, guncangan susulan dari serangan bola petir perak sebelumnya telah mereda, dan 9 sambaran petir lagi muncul dari awan gelap, tiba-tiba menyambar. Melihat ini, Simo mengerang dalam hati. Kilat-kilat itu datang berturut-turut, seolah tak berujung. Bom, rentetan ledakan lain menyusul. Serpihan batu beterbangan dan debu mengepul dari lengkungan yang ditopang Simo, berlubang-lubang akibat sambaran petir dan hampir runtuh. Hantu koalisian di tubuh Simo kini telah berubah menjadi hijau cerah dan subur, menonjol dari tubuhnya. Ia memancarkan cahaya biru langit dan dengan ganas menyerap energi spiritual yang mengalir dari segala arah. Energi spiritual yang diserap ini dengan cepat mengalir di sepanjang lengan Simo dan masuk ke jembatan lengkung batu. Saat lingkaran cahaya di sekitar hantu kuali berwarna kuning tua itu meluas, kerusakan pada jembatan lengkung batu yang disebabkan oleh sambaran petir berulang terus diperbaiki. Ini cukup untuk menahan kerusakan. Waktu berlalu detik demi detik. Saat suara gemuruh di udara semakin sering dan sambaran petir perak semakin cepat, meskipun Simo berusaha sekuat tenaga untuk melawan, kecepatan perbaikan jembatan lengkung batu akhirnya tertinggal di belakang petir. Raungan yang memekakkan telinga bergema. 9 sambaran petir bulat perak tiba-tiba datang, menghantam jembatan lengkung batu lagi bahkan sebelum api dari sambaran petir sebelumnya padam. Jembatan itu langsung patah, memperlihatkan Simo yang bersembunyi di bawahnya. Dari awal hingga sekarang, Simo telah menahan 72 sambaran petir perak. Bahkan dengan pengisian ulang batu spiritual yang terus-menerus, kekuatan spiritualnya hampir habis, membuatnya tidak mungkin untuk menggunakan baju zirah batunya lagi. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mengeluarkan batu spiritual tingkat abadi atribut api, dari mana gumpalan kekuatan spiritual biru mengalir dengan cepat, membanjiri tubuh Simo. Kerak, tepat saat itu,
kilatan cahaya putih muncul di langit gelap, dan celah putih yang sangat lebar bersinar terang di awan sesaat, dari mana 9 sambaran petir bulat lagi jatuh. Simo mendongak, pupil matanya sedikit menyempit. 9 bola listrik ini berukuran 2 kali lipat dari sambaran petir sebelumnya, permukaannya dipenuhi arus listrik. Benang-benang listrik yang menyerupai ular, seperti cambuk panjang, saling terhub. Membentuk satu kesatuan yang utuh. Simo menatap petir di langit, tatapan tegas muncul di matanya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, puluhan pecahan tulang putih dan bendera merah tua terbang dan mendarat di tanah di sampingnya. Meskipun ia telah memulihkan sebagian kekuatan spiritualnya, itu hanyalah setetes air di lautan, tidak cukup untuk mengaktifkan tindakan pertahanan lainnya. Ia bahkan tidak dapat memanggil penghalang cahaya berbentuk bola dari 9 naga pengunci armor emas. Dalam ketergesaannya, ia hanya dapat membuat susunan pertahanan sederhana ini untuk menahan gempuran petir. Pecahan tulang putih dan bendera merah tua, yang mendarat di tanah, memancarkan cahaya merah yang menyilaukan, terhubung satu sama lain untuk membentuk penghalang cahaya merah tua berbentuk setengah bola di atas kepala Simo, melindunginya. Saat penghalang cahaya terbentuk, 9 sambaran petir surgawi, seperti naga yang berenang, menghantam langit dengan kekuatan dahsyat, langsung mengenai penghalang cahaya merah berbentuk setengah bola. Dengan suara bang yang lembut, penghalang cahaya merah berbentuk setengah bola itu, saat bersentuhan dengan petir, hancur seperti asap tanpa ragu sedikitpun. Bahkan pecahan tulang putih dan bendera merah di tanah terbakar, berubah menjadi sisa-sisa hangus. Kali ini, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Satu demi satu, bola-bola petir perak yang sangat besar menghantam Simo, meledak menjadi hamparan petir perak yang luas. Langit dipenuhi dengan petir perak yang bergelombang dan bergulir, menelan Simo. Jeritan melengking bergema di langit, lalu tiba-tiba berhenti. 9 sambaran petir berbentuk bola itu menyelimuti Simo, arus mengalir melalui tubuhnya, menyebabkannya mengertakkan gigi kesakitan, wajahnya menjadi pucat pasi. Butiran keringat dingin yang besar mengalir di dahinya, menguap menjadi uap air bahkan sebelum jatuh. Saat petir surgawi menyambar tubuhnya, 4 cahaya, biru, merah, kuning, dan emas, bersinar secara bersamaan dari dada dan perut Simo. 4 pola kuali kecil muncul dari tubuhnya, memancarkan cahaya yang sangat terang. Di dalam bentuk ilusi kuali biru di dada dan perutnya, kilatan cahaya biru berubah menjadi aliran energi spiritual biru yang mengalir ke dalam bentuk ilusi kuali merah, menyebabkan kuali merah bersinar terang. Segera setelah itu, kilatan cahaya merah muncul di dalam kuali merah, berubah menjadi aliran energi spiritual merah yang mengalir ke dalam bentuk ilusi kuali kuning tanah, seketika membuat kuali kuning tanah beberapa kali lebih terang, 2 kali lebih kuat dari kuali merah. Kemudian, aliran energi spiritual kuning tanah mengalir dari kuali kuning ke dalam bentuk ilusi kuali emas. Proses ini mungkin tampak tidak berguna, tetapi sebenarnya ini adalah pertahanan naluriah yang dipicu oleh resonansi timbal balik dari teknik mendalam 9 revolusi di dalam tubuh Simo, yang sesuai dengan hukum dasar 5 elemen, kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, dan tanah menghasilkan logam. Bab 897 Jodoh yang ditakdirkan di surga. Dengan suara dengungan yang menggema, pikiran Simo berayun dengan keras, dan permukaan kuali emas kecil itu seketika menyala dengan cahaya keemasan, rune berputar-putar di sekitarnya.
Gambar ilusi aslinya mengeras, berubah menjadi kuali emas kecil yang terbang keluar dari tubuh Simu dan melayang di depan dadanya, berputar perlahan. Begitu pola kuali emas muncul, petir yang sangat besar di sekitar Simu tampaknya tiba-tiba menemukan jalan keluar, dengan panik mengalir menuju kuali emas. Ses! Listrik melonjak liar di sekitar Simu, mengalir di seluruh tubuhnya dan menyerbu pola pada kuali emas. Kuali emas berputar perlahan, seperti sumur tanpa dasar, dengan panik menyerap arus yang melonjak. Saat arus terus mengalir masuk, cahaya pada kuali emas semakin terang, dan rune di permukaannya menjadi semakin padat, tampak hampir tidak dapat dibedakan dari kenyataan. Meskipun kuali emas itu menyerap petir surgawi, penderitaan yang dialami Simu tetap tak berkurang sedikit pun. Arus listrik, yang membawa panas yang tak terlukiskan dan unik, tanpa henti menyerang tubuhnya, menyebar ke anggota tubuhnya dan meridian di seluruh tubuhnya. Simu merasakan sakit yang membakar di kulit dan ototnya, tetapi ia hanya bisa menggertakkan giginya dan menahannya, berjuang untuk tetap sadar dan mencegah dirinya pingsan. Ia tidak tahu berapa lama waktu berlalu sebelum rasa sakit itu perlahan mereda, dan arus listrik yang mengelilinginya benar-benar menghilang. Hantu-hantu kuali kecil berwarna-warni lainnya di dada dan perutnya semuanya lenyap, hanya menyisakan kuali emas yang melayang santai di luar tubuhnya. Listrik berkedip-kedip di permukaannya, dengan sesekali kilatan petir yang lolos, jelas telah mencapai batasnya. Jika lebih banyak petir masuk, kuali itu mungkin akan runtuh. Tepat saat itu, langit tiba-tiba cerah, sebuah retakan muncul di awan gelap yang tebal, memungkinkan sinar matahari menembus. Segera setelah itu, awan gelap bergulir pergi, dan langit menjadi cerah sepenuhnya. Setelah 81 kilatan petir perak menyambar berulang kali, guntur akhirnya mereda. Simu menghembuskan napas yang keruh, terkulai ke tanah, menggenggam batu spiritual erat-erat di tangannya. Dia duduk bersila, dengan cepat memulihkan kekuatan spiritualnya. Saat aliran kekuatan spiritual mengalir masuk, Simu segera merasakan gelombang kenyamanan di dalam tubuhnya. Kuali emas yang melayang di sekitar dadanya secara bertahap stabil dan menyatu dengan tubuhnya. Jangan lengah, cobaan belum berakhir. Sekitar setengah jam kemudian, tepat ketika kekuatan spiritual Simu hampir pulih sepenuhnya, suara leluhur kera putih tiba-tiba terdengar di benaknya, mengejutkan Simu hingga ia segera membuka matanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langit, yang berwarna biru jernih, tidak menunjukkan tanda-tanda cobaan yang akan datang. Namun, pada saat itu, dari 5 arah di langit, kilatan cahaya muncul, dan sekelompok awan keberuntungan 5 warna terbang dan berkumpul di atas kepala Simu. Melihat ini, alis Simu berkerut. Cahaya keemasan menyambar matanya saat ia menatap awan keberuntungan 5 warna itu. Ia melihat arus kecil berwarna-warni mengalir di dalamnya, tampaknya tanpa banyak kekuatan. Meskipun demikian, Simu tidak berani bersantai. Setelah baru saja memulihkan 7 atau 8/10 energi spiritualnya, ia segera mulai mengaduknya di dalam lautan spiritualnya. Tepat saat itu, awan keberuntungan 5 warna itu tiba-tiba bergejolak hebat, bertabrakan dan menyatu. Suara dentuman yang memekakkan telinga terdengar. Seolah-olah gerbang surga telah terbuka, atau langit yang cerah telah hancur, 5 celah muncul di dalam awan keberuntungan 5 warna itu, memperlihatkan 5 lubang melingkar. Simu mendongak ke arah 5 lubang melingkar yang sangat besar itu,
perasaan aneh muncul dalam dirinya seolah-olah ia sedang diawasi oleh sesuatu. Seolah-olah beberapa binatang buas purba yang menggelegar sedang mengamatinya dengan dingin melalui 5 lubang melingkar itu. "Ayo!" Simo berteriak pelan, mengayunkan pergelangan tangannya untuk mengambil tongkat pengubah surga. Ia menggenggam tongkat itu dengan satu tangan, sementara dengan tangan lainnya, ia membaliknya lagi, mengeluarkan benda lain dan menyelipkannya ke tongkat pembalik langit. Kilatan cahaya keemasan muncul saat sarung tongkat misteri surgawi terpasang sempurna pada tongkat pembalik langit. Setelah 1000 tahun penuh cobaan, kedua harta karun ini, yang awalnya merupakan pasangan yang ditakdirkan, akhirnya bersatu. Saat sarung tongkat misteri surgawi diselipkan ke tongkat pembalik langit, aliran energi primordial di dunia sekitarnya langsung terganggu. Aliran energi primordial yang tak terhitung jumlahnya mengalir menuju tongkat pembalik langit dengan kecepatan yang terlihat. Melihat ini, mata Simo berbinar gembira. Ia mengulurkan tangan dan mengayunkannya, dan setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, tumpukan besar berbagai batu spiritual muncul di tanah. Di antaranya terdapat batu spiritual tingkat tinggi, batu spiritual tingkat atas, dan bahkan satu batu spiritual tingkat abadi. Dengan dentang, Simo mengayunkan pergelangan tangannya, dan tongkat pembalik langit membentuk lengkungan indah di tangannya sebelum menancap ke tumpukan batu spiritual. Tiba-tiba, tumpukan batu spiritual bersinar terang, dan gelombang energi spiritual meletus dari mereka, menyatu di sekitar tongkat pembalik langit menjadi pusaran biru seperti nebula. Tongkat pembalik langit, seperti orang kelaparan yang menerima makanan dalam jumlah besar, mulai melahap batu spiritual dan energi spiritual langit dan bumi dengan rakus. Simo memperhatikan bahwa sarung tongkat misteri surgawi sangat berbeda dari saat digunakan pada tongkat besi Rui. Pola rumitnya sekarang terhubung erat dengan rune asli pada tongkat pembalik langit, sangat cocok, hampir seolah-olah mereka awalnya satu. Cahaya keemasan pada sarung juga lebih padat, dan penyerapan energi spiritualnya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Merasakan energi spiritual yang semakin kuat yang terpancar dari tongkat pembalik langit, kegembiraan Simo semakin dalam. Namun, pada saat ini, awan-awan berwarna-warni yang menguntungkan di langit mulai bergerak lagi. Di atas, awan-awan berwarna-warni perlahan bergelombang, tetapi tidak seperti sebelumnya, awan-awan itu tidak lagi berputar, sebaliknya, mereka menyusut menjadi 5 lubang besar. Saat awan-awan berwarna-warni yang membawa keberuntungan itu perlahan menyusut dan menghilang, sebuah bola listrik berwarna-warni menyala dari masing-masing 5 lubang besar tersebut. Listrik itu berkilauan dengan cahaya pelangi, tampak mempesona, sementara di intinya tetap berupa bola cahaya hitam pekat. Simo menatap bola-bola itu, rasa takjub merayap ke dalam hatinya. Mungkinkah ini benar-benar mata dari semacam makhluk petir? Dek dek dek, serangkaian suara seperti drum terdengar dari bola-bola listrik berwarna-warni itu, menguat dan menyebar di udara. Simo merasakan telinganya berdengung, tubuhnya gemetar, dan seluruh tanah di bawah kakinya tampak bergetar karena suara yang sangat keras itu. Dia mendongak ke langit dan melihat 5 bola listrik berwarna-warni itu perlahan membesar seiring dengan suara yang menggelegar. Dek dek dek, beberapa dentuman keras terdengar berturut-turut, dan kelima bola listrik berwarna-warni itu telah tumbuh berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Tepat saat itu, suara dek dek tiba-tiba berhenti mendadak. Seluruh alam rahasia diselimuti keheningan yang mencekam,
kecuali suara gemerisik samar arus udara. Namun, Simu tidak berani lengah. Dia tahu ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Boom! Tepat saat itu, suara pendek dan memekakkan telinga terdengar. Seluruh langit bergetar hebat saat 5 bola listrik raksasa berwarna-warni meledak secara bersamaan. 5 pilar petir berwarna-warni setebal 100 kaki mengembun di langit, siap untuk menghantam. Jantung Simu berdebar kencang melihatnya. Energi spiritualnya melonjak, dan teknik mendalam 9 revolusi dengan cepat aktif, menyebabkan 4 hantu kuali kecil muncul di dada dan perutnya. Pada saat itu, alis Simu berkerut erat, ekspresi kesakitan muncul di wajahnya saat dia berteriak. Saat hantu kuali emas muncul, mereka memancarkan aliran listrik perak, membuat Simu merinding. Seperti yang kukira, Simu menggelengkan kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri. Kuali emas itu telah menyerap terlalu banyak energi petir dan belum sepenuhnya menyerap serta memanfaatkannya. Memaksanya untuk terus menyerap sekarang hanya akan menyebabkan bencana. Dengan raungan yang memekakkan telinga, 5 pilar petir raksasa berwarna-warni, yang telah melayang tinggi di langit dan mengumpulkan kekuatan mereka, akhirnya jatuh. Gumpalan asap putih naik sesekali di udara, dan udara terkompresi dengan keras oleh 5 pilar petir raksasa berwarna-warni, menghasilkan serangkaian suara letupan dan gemuruh. Tatapan Simu beralih ke tongkat pembalik langit di sampingnya. Dia melihat bahwa cahayanya masih mengalir, menunjukkan bahwa penyerapan dan akumulasi kekuatan spiritualnya belum mencapai puncaknya. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pilar petir yang mendekat, kilatan gila di matanya. Simu mengeluarkan teriakan menggelegar, dan cahaya emas langsung menyala di sekelilingnya. Saat dia terus melantunkan mantra, pola totem di dadanya bersinar terang, dan aura ganas dan tak terbatas terpancar darinya. Segera setelah itu, cahaya keemasan menyambar tubuhnya, dan lapisan sisik muncul, menyelimutinya sepenuhnya. Pada saat yang sama, cahaya yang luar biasa memancar darinya, dan di belakangnya, muncul kabut cahaya dan bayangan, diikuti oleh munculnya hantu ular berkepala 9 yang sangat besar. Lebih mirip naga ganas daripada ular, 9 kepalanya sangat ganas, dan tubuhnya yang besar mengamuk liar seperti naga, mencabik-cabik 5 pilar petir berwarna-warni. Saat gelombang energi besar memancar dari ular berkepala 9, aura Simu langsung berlipat ganda. Bersamaan dengan itu, kekuatan hidup yang kuat melonjak dari pola totem, mengalir deras ke tubuhnya. Simu merasakan arus hangat dan menenangkan mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya, menyatu ke dantiannya, langsung menyembuhkan sebagian besar luka tersembunyi yang telah ia kumpulkan. "Ayo!" teriak Simu, melepaskan kekuatan spiritualnya sepenuhnya. 9 ular piton ganas itu, dengan mulut merah darah mereka terbuka lebar, lidah bercabang menjulur, menerjang 5 pilar petir berwarna-warni. Boom! Beberapa raungan dahsyat menggema saat kelima kepala ular piton bertabrakan dengan keras dengan 5 pilar petir berwarna-warni. Arus listrik besar segera mengalir deras dari tubuh ular piton itu, menghantam Simu begitu keras hingga kakinya gemetar, hampir membuatnya jatuh. Sementara itu, tinggi di langit, kelima pilar petir berwarna-warni, meskipun mendapat perlawanan dari ular piton, terus turun tanpa melambat, menghantam tanah. Bab 898 Berkah yang tersembunyi. Dengan raungan yang memekakkan telinga, seluruh ruang bergetar. Di bawah Simu,
segala sesuatu dalam radius 10 mil hancur seketika saat 5 pilar petir berwarna-warni menyambar. Batu-batu besar pecah menjadi ratusan keping, runtuh menjadi pecahan-pecahan saat tanah ambles. Gumpalan debu kuning yang luas naik, menutupi langit, dan di dalam debu itu, kilatan petir berwarna-warni masih terlihat. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, debu sedikit mereda, memperlihatkan bumi yang hancur. Alam rahasia aslinya telah digantikan oleh kawah besar sedalam puluhan kaki. Di dalam kawah, 5 pilar petir berwarna-warni yang sangat besar berdiri tegak, berderak dengan arus warna-warni seperti ular raksasa. Di dasar lubang yang dalam, tumpukan puing menonjol, di sekelilingnya 5 hantu ular piton ganas tergeletak, terjepit oleh 5 pilar petir berwarna-warni yang sangat besar. Tubuh mereka menggeliat dan berputar, jelas berjuang mati-matian, tetapi tidak dapat melarikan diri. Suara berderak terdengar. Tiba-tiba, tumpukan puing itu menjulang ke atas, menyebarkan batu-batu lepas dan menampakkan bayangan besar, 4 hantu ular piton ganas, saling berbelit dan melingkar. Di bawah hantu ular piton itu terbaring Simu. Dia berusaha berdiri, tetapi sebelum dia sempat menjejakkan kakinya, kilat menyambar dari 5 pilar petir berwarna-warni, melepaskan ratusan kilatan berbentuk ular yang saling berbelit di udara, membentuk jaring listrik yang luas dan berwarna-warni. Tampak bercahaya dan indah, tetapi kenyataannya, itu sangat berbahaya. Dengan suara mendesis, listrik mengalir deras di seluruh jaringan listrik, dan ribuan ular listrik kecil, seperti tetesan hujan, jatuh vertikal dari sana, langsung mengenai Simu. Ah! Simu berteriak kesakitan, merasakan arus listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mengalir melalui dagingnya, menghancurkan tubuhnya tanpa ampun, membuatnya merasa seolah-olah dagingnya terkoyak oleh arus listrik kecil itu. Rasa sakitnya tak tertahankan. Tepat saat itu, 5 pilar petir warna-warni menyambar, masing-masing memancarkan aliran listrik yang sangat tebal, mengembun menjadi busur warna-warni besar di tengah jaringan, menerjang ke arah Simu. Simu melihat sekilas hal ini dari sudut matanya, dan jantungnya berdebar kencang. Dia segera menggertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit akibat arus listrik yang menusuk tubuhnya, dan buru-buru mengendalikan 4 hantu ular piton ganas untuk menghadapi busur listrik warna-warni itu secara langsung. Hantu ular piton ganas yang memimpin, dengan tanduk emasnya yang menonjol dari tengah kepalanya, memancarkan cahaya keemasan dan tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya keemasan, langsung mengenai busur listrik warna-warni tersebut. Busur listrik itu tiba-tiba berhenti turun, sedikit melambat, arusnya berputar liar dan melesat ke segala arah. Melihat ini, Simu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Detik berikutnya, jaringan listrik warna-warni yang cemerlang tampak bergelombang dengan arus listrik, berbagai warnanya berdenyut hebat, disertai dengan suara gemuruh keras dari benturan arus. 5 pilar petir warna-warni berdengung, permukaannya berkedip dan bergetar tanpa henti. Kemudian, raungan yang memekakkan telinga bergema. 5 pilar petir raksasa warna-warni dan jaring listrik warna-warni meledak secara bersamaan. Gelombang kejut putih besar muncul dari dasar kawah, melontarkan lapisan tanah hangus dari tepi jurang, mengirimkannya terbang ratusan kaki ke udara. Asap putih mengepul dari dasar jurang, dan kilat warna-warni melonjak dan beriak seperti air mendidih. Saat 5 pilar petir warna-warni meledak, 5 hantu ular piton ganas yang tertahan di bawahnya hancur menjadi pecahan cahaya yang tak terhitung jumlahnya.
Hantu ular piton raksasa yang tersisa melingkar kembali, melindungi tubuh Simo dengan erat di bawahnya. Ketika petir pada jaring listrik warna-warni meledak, itu seperti ribuan bilah petir kecil yang jatuh secara bersamaan, menebas ke arah tubuh Simo. 4 hantu ular piton ganas yang melingkari Simo adalah yang pertama terkena, bertemu langsung dengan puluhan ribu bilah petir yang sangat tajam. Tubuh mereka menutupi Simo, keempat kepala mereka terangkat tinggi, terus-menerus mencabik-cabik bilah petir kecil. Keempat hantu ular piton ganas itu saling melilit, mulut mereka terbuka lebar, menelan ratusan bilah petir utuh. Mulut ular piton ilusi itu berderak dengan listrik, merobek mulut dan tenggorokannya. Saat luka terbuka, permukaannya berkilauan dengan cahaya spiritual, dengan cepat membusuk. Bilah petir yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan, dengan cepat mencabik-cabik ular piton ilusi itu lapis demi lapis. Jeritan kestongku terdengar. Tanpa perlindungan ular piton, tubuh Simo sepenuhnya terbuka terhadap bilah petir. Bilah petir yang tak terhitung jumlahnya menebas ke bawah, masing-masing menusuk kulit Simo seperti pisau tajam. Serangkaian suara retakan menyusul, kecuali area yang dilindungi oleh armor emas pengunci 9 naga. Sisik emas di kulit Simo hancur di bawah tebasan bilah petir yang tak henti-hentinya. Aliran darah menyembur dari tubuh Simo, seketika menodai tanah di sekitarnya dalam radius 1 kaki dengan warna merah tua. Pecahan-pecahan baju zirahnya bercampur dengan tanah yang berlumuran darah. Luka-lukanya yang banyak telah menyebabkannya berdarah deras, hampir menutupi seluruh tubuhnya. Meskipun bagian-bagian vitalnya dilindungi oleh baju zirah emas pengunci 9 naga, kehilangan darah yang terus-menerus menimbulkan ancaman serius bagi nyawanya. Terlebih lagi, baju zirah emas pengunci 9 naga itu sendiri mulai rusak akibat tebasan tanpa henti dari bilah petir yang tak terhitung jumlahnya. Dengan bunyi plop yang lembut, sebuah luka kecil muncul di baju zirah di tulang belikat kirinya, dan beberapa bilah listrik segera menembus lubang tersebut, menembus tubuh Simo. Semburan darah keluar dari bahunya. Matanya kini merah, dan ia hampir mati rasa terhadap rasa sakit. Ia mencengkeram tanah dengan kedua tangannya, urat-urat di dahinya menonjol, giginya terkatup rapat, dengan putus asa menahan rasa sakit yang menyiksa. Bau hangus memenuhi udara di dasar lubang, bau daging Simo yang dipanggang oleh sambaran petir yang tak henti-hentinya. Meskipun Simo merasakan sakit yang luar biasa, tekadnya tetap kuat, dan pikirannya jernih. Gusinya berdarah karena digigit, dan tidak setetes pun keringat menetes dari dahinya. Dia bahkan bisa mencium bau hangus dagingnya sendiri. Meskipun begitu, dia terus berjuang melawan sambaran petir yang tak henti-hentinya. Tangannya kini mencengkeram 2 batu spiritual, dengan susah payah menyerap energi spiritualnya. Namun, pada saat itu, perubahan tak terduga lainnya terjadi. Sebuah cahaya tiba-tiba menyambar di perut bagian bawah Simo, dan sebuah pusaran hitam kecil tiba-tiba muncul di dantiannya yang sebelumnya kosong, berputar cepat searah jarum jam. Dengan munculnya pusaran hitam ini, energi spiritual yang tersisa di dunia sekitarnya secara tidak sadar mengalir ke arahnya. Meskipun Simo sangat terkejut, ia segera menutup matanya dan melihat ke dalam. Ia melihat sesosok hantu hitam muncul di lautan spiritualnya. Penampilannya hampir identik dengan ular berkepala 9 yang dipanggil oleh teknik totemnya, jiwa binatang yang berevolusi dari ular berkepala 3 yang telah ia segel di dalam dirinya bertahun-tahun yang lalu. Pada saat ini,
Kesembilan kepala ular itu terbuka lebar, menyerap aliran energi spiritual yang mengalir dari luar. Melihat ini, Simo merasa sedikit lega. Tetapi sebelum ia sempat merasa tenang, rasa sakit yang menusuk tiba menjalar di perut bagian bawahnya. Di bawah tarikan kekuatan ini, kilatan petir juga menembus lautan spiritualnya, bertabrakan dengan ular berkepala 9. Setelah pertukaran tanpa suara, Simo pertama-tama berlutut dengan kedua lututnya, lalu jatuh ke tanah. Lautan spiritualnya terasa seperti sedang dicabik-cabik oleh 1000 pisau, rasa sakitnya jauh melampaui penderitaan fisik apapun, sesuatu yang tidak dapat dipahami, apalagi ditanggung, oleh orang biasa. Tepat ketika dia hampir mencapai titik puncaknya, badai dahsyat tiba-tiba muncul di dalam lautan spiritualnya. Jiwa binatang ular berkepala 9, di bawah dampak terus-menerus dari bilah petir, berubah menjadi bola cahaya gelap dan meledak. Aura yang sangat kuat menyapu keluar dari tubuh Simo, menyapu semua petir yang tersisa dan melemah, dan awan debu besar naik dari lubang yang dalam sekali lagi. Putaran cobaan ini akhirnya berlalu. Simo berjuang untuk berguling, terengah-engah, menggenggam dua batu spiritual di tangannya, dan mulai pulih dengan cepat. Kilatan cahaya biru muncul di dadanya, dan bayangan ilusi kuali biru kecil muncul kembali. Sementara itu, luka-luka vital di dada dan perutnya telah berubah menjadi kayu dan sembuh dengan cepat. Setelah beberapa saat, Simo merasakan sebagian kekuatannya kembali. Dia menyimpan armor emas 9 naga yang rusak, dan semburan api putih keluar dari tubuhnya, membakar semua darah dan kotoran. Setelah api mereda, Simo mengeluarkan pakaian baru, tetapi saat hendak memakainya, dia menyadari bahwa pola totem di dadanya telah menghilang. Sepertinya jiwa binatang ular piton buas berkepala 9 menggunakan penghancuran diri untuk membantuku bertahan dari cobaan, Simo mengerti setelah berpikir sejenak. Setelah berpakaian, Simo memaksakan diri untuk duduk bersila, mengeluarkan beberapa pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu mengeluarkan dua batu spiritual tingkat abadi dan dengan cepat menyerap esensinya. Dia sedikit mengerutkan kening dan membuka matanya. Sumber totem baru saja hancur oleh kekuatan petir, dan lautan spiritualnya juga mengalami beberapa kerusakan, meskipun tidak serius, dan akan segera diperbaiki. Dia meningkatkan kekuatan penyerapannya, dengan cepat menyerap semua energi spiritual dari dua batu spiritual tingkat abadi, yang kemudian hancur dengan suara retakan. Bab 899 Transformasi Kotor. Energi sejati Simo belum pulih sepenuhnya, jadi dia segera membalikkan tangannya dan mengeluarkan batu spiritual tingkat abadi lainnya, terus menyerap energi spiritual dengan panik. Setelah batu-batu spiritual ini berubah menjadi putih keabu-abuan, Simo tanpa sadar meraih yang lain, tetapi tidak menemukan apapun. Dia berhenti sejenak, lalu tersenyum pahit. Dalam keadaan darurat sebelumnya, untuk mengisi kembali energi spiritual tongkat pembalik langit, dia telah menggunakan batu spiritual tanpa terkendali, dan sekarang semua batu spiritual tingkat abadi telah habis, tidak ada satu pun yang tersisa. Bukan hanya batu spiritual tingkat abadi, tetapi bahkan batu spiritual tingkat atas dan tingkat tinggi pun hilang dalam sekejap. Sekarang, dia hanya memiliki beberapa batu spiritual tingkat rendah dan menengah, yang sama sekali tidak berguna dalam situasi saat ini. Memikirkan hal ini, tatapan Simo segera menyapu jurang yang dalam. Dalam kekacauan sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk mencari tongkat pembalik langit,
Jika tidak, dia tidak akan berakhir dalam keadaan menyedihkan seperti ini, harus mengorbankan teknik totemnya untuk melindungi dirinya sendiri. Saat dia mencari, perasaan tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Tatapannya langsung tertuju ke langit, dan dia berseru, "Ini belum berakhir." Sebuah cahaya redup muncul di langit, tetapi menghilang dalam sekejap, meninggalkan area tersebut setengah hitam dan setengah putih. Simo melirik ke kiri dan ke kanan, lalu jantungnya berdebar kencang. Dua formasi awan yang sangat aneh muncul di langit dari timur dan barat, melayang cepat ke arahnya. Kedua awan ini, satu hitam dan satu putih, tampak hampir hidup, berputar dan bergulir, dengan kilatan petir berkelap-kelip di dalamnya. Sebelum Simo sempat bereaksi, awan hitam dan putih itu bertemu di atas kepalanya. Yang mengejutkannya, setelah berpotongan, kedua awan itu mulai menyatu, namun tetap tidak serasi, menciptakan kontras yang mencolok. Pada saat ini, kekosongan yang sebelumnya setengah hitam dan setengah putih menjadi berbintik-bintik dan berkelip-kelip. Mata Simo sedikit menyipit, tetapi dia segera menutupnya, dan gelombang cahaya keemasan mulai memancar dari tubuhnya. Dia mengulurkan satu tangan ke samping, jari-jarinya sedikit melengkung, dan mengepalkan tinjunya di udara. Suara mendengung segera memenuhi udara, dan tumpukan puing dan tanah tidak jauh dari Simo tiba-tiba terbalik. Tongkat pembalik langit melesat keluar sebagai pelangi emas, terbang langsung ke tangan Simo. Saat tongkat itu menyentuhnya, pola spiritual di tubuhnya menyala dalam bentuk cincin, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya emas yang menyilaukan, membuat Simo tampak seperti dewa berbaju emas. Tepat saat itu, seluruh alam rahasia kembali menjadi suram. Simo mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah kehilangan warna aslinya, berubah menjadi hitam dan putih. Dia melompat dan tiba di luar lubang, menemukan bahwa, selain tongkat pembalik langit di tangannya yang masih bersinar dengan cahaya emas, segala sesuatu di alam rahasia juga telah berubah menjadi hitam dan putih. Gemuruh, guntur yang tertahan bergema. Dari dalam awan hitam dan putih di langit, dua raungan naga tiba-tiba bergema. Segera setelah itu, awan gelap tiba-tiba menghilang, dan dua naga petir, satu hitam dan satu putih, muncul dari dalamnya, menukik ke arah Simo. Cakar mereka terbuka dan tubuh mereka bergemuruh dengan petir. Simo mengerutkan kening. Dia bisa merasakan bahwa kedua naga petir itu memancarkan aura kolosal, mirip dengan kekuatan purba, yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Simo melirik tongkat pembalik langit di sampingnya, seolah-olah melihat seorang teman lama yang telah bertarung bersamanya. Selama bertahun-tahun, dan tatapan tekad muncul di matanya. Dia melangkah maju, melayang ke langit, langsung menuju ke arah naga petir. Dengan dentang, cahaya keemasan meledak dari tongkat pembalik langit, melepaskan aura penghancur dunia yang dahsyat, dan menghantam kedua naga petir itu. Dengan raungan yang memekakkan telinga, cahaya keemasan menghujani, menyelimuti Simo sepenuhnya. Wajahnya tegas, sekuat logam, lengannya mencengkeram tongkat pembalik langit, dengan kuat menahan naga petir hitam dan putih, keduanya terkunci dalam kebuntuan. Naga petir hitam dan putih bergerak lincah, tubuh mereka berderak dengan listrik, sesekali melepaskan kilat dari mulut atau cakar mereka, cukup untuk merobek kehampaan, disertai dengan guntur yang memekakkan telinga. Namun, Simo memiliki tatapan dingin, giginya terkatup begitu erat hingga berderak,
menggunakan tongkat pembalik langit dengan kekuatan yang tak tertembus. Untuk sesaat, kedua pihak terkunci dalam kebuntuan. Simu tiba-tiba meraung, urat-urat di lengannya menonjol, dengan putus asa menyerang ke atas. Momentum ke bawah kedua naga petir terhalang, tidak mampu menembus bayangan emas yang dibentuk oleh tongkat pembalik langit, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mengeluarkan beberapa raungan naga lagi. Tiba-tiba, cahaya hitam dan putih di tubuh mereka berkedip, dan mereka benar-benar menyatu. Dalam sekejap mata, dua naga petir hitam dan putih itu menyatu, berubah menjadi naga petir raksasa sepanjang lebih dari 1000 kaki. Tubuhnya kontras mencolok antara hitam dan putih, auranya jauh melampaui kekuatan sebelumnya. Tubuh kolosalnya melingkar sekali, lalu menghantam tongkat pembalik langit dengan keras. Tubuh Simu tersentak hebat, merasakan kekuatan luar biasa dan tak tertahankan yang berasal dari ujung tongkat, seketika memaksanya jatuh ke tanah. Dia meraung, matanya berkilat cahaya keemasan. Dia merasakan darahnya mendidih, mengalir deras di pembuluh darahnya. Kemudian, otot-ototnya mulai membesar dengan cepat, bulu-bulu putih muncul dari pori-porinya, mengubahnya dalam sekejap menjadi kera putih raksasa sepanjang lebih dari 1000 kaki. Saat tubuhnya membesar dengan cepat, tongkat pembalik langit di tangannya juga membengkak menjadi pilar kolosal yang mencapai langit. Dengan dentuman yang memekakkan telinga, kaki besar Simu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan bumi bergetar. Hampir tanpa jeda, dia sedikit menekuk lututnya, melompat ke atas, dan cahaya keemasan pada tongkat pembalik langitnya tiba-tiba bersinar terang, menciptakan bayangan kabur di sekitarnya. Dia melepaskan seluruh kekuatannya, menghantamkannya ke kepala naga petir sepanjang 1000 kaki. Raungan yang memekakkan telinga, mengguncang langit, menjerumuskan seluruh alam rahasia ke dalam keheningan singkat, seolah-olah waktu itu sendiri telah membeku. Bum bum bum. Serangkaian ledakan terus-menerus terjadi beberapa saat kemudian, naga petir itu hancur sedikit demi sedikit, benar-benar hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan di sekitar Simu tiba-tiba menghilang, tubuhnya menyusut dengan cepat saat dia jatuh dari udara. Tongkat pembalik langit di tangannya kembali ke tubuhnya. Dia merasa sangat kelelahan, tidak mampu mengumpulkan kekuatan apapun, bahkan tidak mampu menstabilkan dirinya, dan hanya bisa membiarkan tubuhnya jatuh ke tanah. Tepat saat itu, ketika awan hitam dan putih di langit berpotongan, kilatan putih terang tiba-tiba muncul, dan dalam sekejap, kilatan itu dengan cepat menembus kepala Simu. Kejadian ini berlangsung begitu cepat sehingga Simu tidak punya waktu dan kekuatan untuk menghentikannya, dan hanya bisa membiarkannya mengalir dari atas kepalanya dan menusuk langsung ke jantungnya. Dengan suara bang yang keras, tubuh Simu terhempas kembali ke tanah, tetap tak bergerak untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, Simu dengan gemetar menekuk lengannya untuk menopang dirinya dan duduk. Dia terengah-engah saat perlahan duduk. Tubuhnya kini dipenuhi luka, tampak seperti sepotong kayu hangus, bahkan tindakan sederhana duduk pun membuatnya meringis kesakitan. Setelah menenangkan diri, dia mengeluarkan pil dan menelannya, membiarkan kekuatannya mengalir hingga warna kulitnya membaik. Mengingat cahaya putih yang telah memasuki tubuhnya, jantung Simu berdebar kencang, dan dia segera menutup matanya untuk memeriksa dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dengan bingung dan membuka matanya. Pemeriksaan ini tidak mengungkapkan apapun, dari kepala hingga jantungnya,
Selain beberapa kerusakan akibat petir dan guncangan, tidak ada kelainan lain. Bagus. Aku tidak menyangka kau akan selamat dari kesengsaraan surgawi. Aku tahu aku tidak salah menilaimu. Leluhur kera putih terbang mendekat, wajahnya penuh kegembiraan. Beruntung sekali, aku harus berterima kasih kepada tongkat pembalik surga untuk ini. Simo memaksakan senyum. Ia merasakan kesedihan yang mendalam. Untuk bertahan dari cobaan ilahi ini, ia telah menderita kerugian besar. Tongkat besi Rui telah hancur, armor emas pengunci 9 naga rusak parah, dan ia tidak tahu apakah itu bisa diperbaiki. Totemnya telah hancur total. Jangan bicarakan itu sekarang. Lukamu serius, pulihkan dulu. Leluhur kera putih menatap Simo dari atas ke bawah, matanya agak aneh, dan berkata. Simo tidak memperhatikan tatapan aneh leluhur kera putih. Ia mengangguk, menenangkan diri, duduk bersila, dan mulai melancarkan teknik kultivasinya untuk memulihkan energi sejatinya. Pada saat yang sama, ia juga melancarkan teknik mendalam 9 revolusi, mengaktifkan kekuatan kayu. Sebuah bayangan kuali hijau kecil segera muncul di hatinya, dan kemudian cahaya hijau memancar darinya, secara bertahap menyelimuti semua titik vital di tubuhnya. Luka hangus di titik-titik vital itu mulai perlahan sembuh, daging baru tumbuh dan menghaluskan luka. Kemudian, cahaya hijau itu bergerak, dan luka-luka di meridiannya juga cepat sembuh. Setengah jam penuh berlalu sebelum semua luka di tubuhnya sembuh sepenuhnya. Dengan sebuah pikiran, bayangan kuali hijau kecil di hatinya menghilang dalam sekejap. Dia meregangkan lengannya dan mengendurkan otot-ototnya, diam-diam mengagumi. Kekuatan penyembuhan kayu, yang sebanding dengan ramuan ajaib apapun dan tak habis-habisnya. Sayang sekali dia masih mengkultivasi teknik mendalam 9 revolusi kecil, sekarang setelah dia membangkitkan garis darah binatang surgawi kera raksasa, secara teori dia seharusnya dapat mengkultivasi teknik mendalam 9 revolusi yang sebenarnya. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini sekarang. Omong-omong, tubuhnya telah mengalami 3 putaran cobaan petir, membuatnya jauh lebih tangguh dari sebelumnya, yang membuatnya senang. Tepat saat itu, Simo tiba-tiba merasakan sensasi terbakar di dadanya. Terkejut, dia cepat-cepat menutup matanya dan melihat ke dalam untuk memeriksa jantungnya, ekspresinya langsung berubah. Jantungnya tampak aneh, memancarkan cahaya merah menyala yang tidak biasa dari dalam. Meskipun dia telah menguasai teknik mendalam 9 revolusi, dan hatinya telah mengumpulkan sejumlah besar energi api, yang akan menyebabkannya memancarkan cahaya merah yang terpancar sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Cahaya itu lebih jernih dan transparan, dengan kualitas kristal yang samar. Mungkinkah itu cahaya putih tadi? Sebuah pikiran terlintas di benak Simo. Dia segera memeriksanya dengan saksama, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dalam sekejap, cahaya merah aneh yang terpancar dari hatinya semakin terang, seolah-olah terbakar dan menjadi semakin panas. Bahkan dengan daya tahannya, dia hampir tidak tahan. Apa yang terjadi? Simo terkejut. Dia mencoba membuka matanya, tetapi di saat berikutnya, dia terkejut mendapati tubuhnya benar-benar tidak bergerak. Tampaknya kendali atas seluruh tubuhnya telah diambil alih oleh hati yang bermutasi. Dek, hati merah menyala itu tiba-tiba mulai berdetak lebih cepat. Pada saat yang sama, energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya tiba-tiba berfluktuasi,
seperti banjir yang meluap, mengalir deras menuju tubuhnya dan membentuk pusaran energi spiritual yang terlihat. Dan di pusat pusaran itu adalah hatinya. Bab 903 Lautan. Jantung merah menyala itu tampak tidak berdetak, melainkan seperti mulut tak terlihat yang membuka dan menutup, dengan rakus melahap semua energi spiritual di sekitarnya. Pada saat ini, bayangan ilusi leluhur kera putih melayang di udara, diam-diam mengamati Simu. Mata Simu terpejam, seluruh tubuhnya tak bergerak, seperti patung, tetapi dari luar, bayangan ilusi jantung merah dapat terlihat jelas berdenyut di dalam rongga dadanya. Itu jantung. Mata leluhur kera putih berkilat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Matanya berkedip, dan dia melambaikan tangannya, mengucapkan beberapa mantra. Detik berikutnya, bercak-bercak besar cahaya biru tiba-tiba muncul di seluruh alam rahasia, dan energi spiritual di dalamnya melonjak, berkumpul menuju Simu, membentuk pusaran energi spiritual yang lebih besar, seperti corong, yang mengarah langsung ke atas kepala Simu. 10 kali, 100 kali, lebih banyak energi spiritual berkumpul, dikompresi menjadi konsistensi yang sangat kental di bawah pusaran, mengalir seperti cairan melalui corong ke dalam tubuh Simu dan langsung ke jantungnya. Jantung merah menyala itu seperti jurang tak berdasar, menelan semua energi spiritual langit dan bumi yang datang kepadanya. Saat sejumlah besar energi spiritual mengalir masuk, jantung merah menyala itu tampak seperti telah meminum tonik yang ampuh, mengeluarkan suara, gluk-gluk, yang keras, seperti lembu raksasa yang minum air, bergema di seluruh langit dan bumi. Dengan setiap detak jantung, aliran darah panas menyebar melalui meridiannya, langsung memancar ke seluruh tubuh Simu. Darah ini mengandung energi spiritual yang sangat murni, menyebabkan lukanya mulai sembuh dengan cepat. Meskipun Simu masih sama sekali tidak dapat bergerak, pikirannya telah tenang, dan dia diam-diam mengamati perubahan pada tubuhnya. Mungkinkah ini manfaat yang disebutkan leluhur kera putih sebelumnya, manfaat dari selamat dari kesengsaraan surgawi? Dia bertanya pada dirinya sendiri. Waktu berlalu perlahan, dan dalam sekejap mata, setengah jam telah berlalu. Jantung merah menyala itu, setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual yang tak terukur, memancarkan cahaya merah yang telah meresap ke dalam tubuh Simu, menyelimuti tubuh bagian atasnya. Luka-lukanya telah sembuh total, kulitnya halus, tanpa bekas luka sedikit pun. Saat ini, urat-urat di wajah Simu menonjol, dan sensasi terbakar yang berasal dari jantungnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika bukan karena tubuhnya yang sangat tangguh, dia mungkin tidak akan mampu menahan panas yang begitu hebat ini. Jantungnya, setelah menyerap sejumlah besar energi spiritual, tampaknya akhirnya sudah cukup, laju penyerapan secara bertahap melambat, dan berhenti menjadi semakin panas. Melihat ini, Simu menghela napas lega. Lagi pula, jika terus berlanjut, dia tidak bisa menjamin tubuhnya bisa bertahan. Tepat saat itu, dengan suara gedebuk, jantungnya yang merah menyala tersentak hebat. Retak, suara pecah yang teredam datang dari dalam jantungnya. Simu terkejut. Jantung adalah organ internal terpenting, meskipun dia sekarang adalah makhluk alam ilahi, dengan tubuh fisik yang jauh lebih kuat daripada seniman bela diri biasa, jantung yang hancur tetap berarti kematian. Dia dengan cepat menggunakan indera ilahinya untuk menyelidiki, dan tiba-tiba membeku. Jauh di dalam hatinya, sebuah simpul misterius hancur,
dan ruang misterius berwarna merah darah perlahan muncul. Hosh! Suara samar deburan ombak terdengar dari ruang merah tua itu, seolah-olah berisi lautan merah darah. Apa ini? Seru Simu kaget, mutasi seperti itu terjadi di dalam tubuhnya. Namun, ia juga menghela napas lega, kemunculan ruang merah tua yang aneh ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan apapun, jadi sepertinya tidak akan membahayakan tubuhnya. Ini, wajah leluhur kera putih juga menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, yang dengan cepat berubah menjadi kegembiraan yang liar. Ruang merah tua itu bergetar hebat, dan gugusan cahaya merah tua terbang keluar, menyatu ke berbagai bagian tubuh Simu. Serangkaian suara mendesis terdengar dari seluruh tubuhnya. Simu sedikit terkejut, lalu wajahnya berseri-seri karena kegembiraan. Saat cahaya merah tua menyatu ke dalam tubuhnya, sensasi geli menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tulang, otot, serta organ dalamnya mengalami transformasi yang cepat dan dramatis. Pada saat yang sama, otot-ototnya menggeliat dengan cepat, tulang-tulangnya bergetar, dan saling bertabrakan, menghasilkan suara retakan. Setelah beberapa tarikan napas, semua cahaya merah tua telah menyatu ke dalam tubuhnya, dan suara retakan di dalam tubuhnya perlahan berhenti. Cahaya merah tua yang memancar dari jantung yang berapi-api itu menghilang sepenuhnya, dan ruang merah darah misterius di dalamnya menjadi tenang, semuanya kembali tenang. Simu tiba-tiba menyadari bahwa kendali atas tubuhnya telah kembali padanya. Dia dengan cepat membuka matanya dan berdiri. Tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan, dia tumbuh beberapa inci lebih tinggi, bahunya lebih lebar, dan otot-ototnya sangat proporsional, memberinya rasa kesempurnaan. Simu merasakan perubahan di dalam tubuhnya dan sangat gembira. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kekuatan fisiknya hampir berlipat ganda. Tubuh fisiknya yang asli sudah sangat kuat, tetapi sekarang kekuatannya berlipat ganda. Dengan kekuatan fisiknya saja, dia mungkin bisa membunuh makhluk alam ilahi tingkat awal biasa. Lapisan zat hitam kental muncul di permukaan tubuhnya, mengeluarkan bau busuk, yang pastilah kotoran dari tubuhnya. Simu melambaikan tangannya dan melepaskan seberkas cahaya biru. Aliran air muncul begitu saja dan membasuh tubuhnya, membuatnya bersih dan segar kembali. Bagus, bagus, bagus. Suara leluhur kera putih terdengar dari samping, sedikit bersemangat. Leluhur. Simu hampir melupakan leluhur kera putih dan segera berbalik, membungkuk hormat. Namun, ketika dia mengangkat kepalanya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi sosok ilusi leluhur kera putih sekarang jauh lebih redup dari sebelumnya, dan kontur wajahnya agak kabur. Mata Simu dengan cepat menyapu sekeliling, dan dia terkejut lagi, baru kemudian menyadari perubahan drastis di ruang sekitarnya. Ruang ini tidak lagi seindah sebelumnya, langit gelap, retakan besar muncul di tanah, banyak tempat telah berubah menjadi pasir, dan semua vegetasi hijau telah layu. Seluruh ruang tampak seperti matahari terbenam, yang akan membusuk. Energi vital fundamental di ruang ini telah terkuras, dan akan segera runtuh. Tapi lalu kenapa? Misi ruang ini telah selesai, dan tidak perlu terus ada, kata leluhur kera putih. Simu mengangkat alisnya, menyadari bahwa energi spiritual langit dan bumi telah diserap oleh hatinya. Dia merasa agak menyesal, tetapi mendengar kata-kata leluhur kera putih, dia merasa agak tenang. Leluhur, hatiku barusan. Dia menatap leluhur kera putih dan bertanya dengan cemas.
Leluhur kera putih tentu tahu alasan serangkaian perubahan di tubuhnya ini. Tidak perlu mengatakan apa-apa, aku melihat semuanya dari luar. Leluhur kera putih menyela Simu dan berkata, "Bolehkah saya bertanya, leluhur, apa yang terjadi? Mungkinkah mutasi hati ini adalah kesempatan setelah kesengsaraan ilahi yang Anda sebutkan sebelumnya?" Tanya Simu. "Benar." Leluhur kera putih terkekeh. "Apa tepatnya yang terjadi?" Simu dipenuhi kebingungan dan mendesak untuk mendapatkan jawaban. Kesengsaraan surgawi adalah ujian dari surga bagi para kultivator di alam ilahi. Kesengsaraan petir mengandung kekuatan pembunuh dan pemberi kehidupan, seperti guntur musim semi yang membangunkan segala sesuatu. Kesengsaraan surgawi membawa secerca energi penciptaan, yang turun kepada mereka yang telah selamat dari kesengsaraan dan secara acak menyatu dengan sebagian tubuh mereka. Bagian yang menyatu ini mengalami mutasi ajaib, seperti halnya dengan hatimu, kata leluhur kera putih. Energi penciptaan, jadi begitulah, gumam Simu, tiba-tiba mengerti. Ada yang menyebut mutasi ini, kristalisasi penciptaan. Bagian tubuh yang mengkristal sering menghasilkan kemampuan supranatural yang sangat kuat. Kesempatan seperti itu langka dan berharga, kata leluhur kera putih, matanya berbinar. Simu, mengingat manfaat mutasi hatinya, mengangguk setuju. Apa sebenarnya energi penciptaan ini? Bagaimana bisa begitu ajaib? Dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Itu adalah energi primordial paling mendalam dan misterius di dunia, yang hanya muncul sebagai secercah cahaya selama cobaan ilahi, kata leluhur kera putih, ekspresinya sedikit meredup. Melihat ini, mata Simu sedikit berkedut, dan dia mengangguk dengan sedikit penyesalan. Leluhur, Anda sangat memahami ki penciptaan. Apakah Anda juga mengalami cobaan ilahi ini saat itu? Tanyanya, matanya berbinar. Begitu pertanyaan itu keluar dari mulutnya, dia mengutuk dirinya sendiri karena bodoh. Berdasarkan informasi yang dia ketahui, leluhur kera putih pasti seorang jenius, dan sangat wajar baginya untuk memicu cobaan ilahi ketika naik ke alam ilahi. Memikirkan hal ini, alisnya tiba-tiba mengerut, dan dia teringat sesuatu yang lain. Dengan bakat Yan Luo, mengapa dia tidak memicu cobaan ilahi ketika dia naik ke alam ilahi? Apakah itu terkait dengan tubuhnya yang terlahir kembali? Saat Simu sedang merenungkan hal ini, suara leluhur kera putih terdengar, benar. Sayangnya, keberuntunganku tidak sebaik keberuntunganmu. Meskipun aku juga memperoleh secuil ki penciptaan setelah mengatasi kesengsaraan ilahi, ki itu hanya menyatu dengan mataku, menyebabkan mataku bermutasi dan memberiku kemampuan ilahi mata spiritual, jauh lebih rendah dari milikmu. Kemampuan ilahi mata spiritual, hati Simu bergetar, mengingat mata emasnya sendiri. Keberuntunganmu sungguh luar biasa. Ki penciptaan benar-benar telah menyatu dengan hatimu, dan bahkan telah menciptakan lautan darah sebagai hasilnya. Sungguh menakjubkan, kata leluhur kera putih dengan sedikit bersemangat. Simu terkejut, memikirkan ruang merah darah aneh dan tidak biasa yang muncul di hatinya. Lautan darah, apa itu? Tanyanya, karena belum pernah mendengar istilah ini sebelumnya. Laut darah adalah salah satu dari 3 laut, dan juga yang paling tersembunyi. Tidak mengherankan jika kau tidak mengetahuinya, lagi pula, kultivator tubuh murni hampir tidak ada di wilayah bintang utama sekarang, desah leluhur kera putih. 3 laut, kultivator tubuh. Simu mengerutkan kening, semakin bingung semakin dia mendengarkan.
Tiga lautan adalah istilah yang diciptakan oleh para kultivator kuno, yang merujuk pada lautan roh, lautan kesadaran, dan lautan darah. Di antara tiga lautan roh mengatur ki, lautan kesadaran mengatur sen, dan lautan darah mengatur tubuh. Lautan darah terletak di jantung, tempat ki dan darah tubuh bertemu. Tidak seperti lautan roh dan lautan kesadaran, lautan darah sangat tertutup, dan hanya dapat dibuka dengan mengkultivasi tubuh fisik ke tingkat yang sangat tinggi dan memiliki kesempatan besar. Saat ini, hanya ada sedikit kultivator tubuh murni di wilayah bintang utama, oleh karena itu lautan darah jarang diketahui, kata leluhur kera putih. Mendengar ini, hati Simu sangat terguncang, seolah-olah laut yang bergejolak telah terbalik. Membuatnya tidak dapat tenang. Lautan roh dan lautan kesadaran dikenal oleh semua kultivator. Namun selain mereka, sebenarnya ada lautan darah yang disebutkan bersamaan dengan mereka. Kata-kata leluhur kera putih hampir membalikkan pemahamannya sebelumnya tentang jalan kultivasi.